warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Mantap Manajemen Talk and Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari salah satu organisasi kebanggaan mahasiswa manajemen Unisba, yaitu Himan FEB Unisba. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Edwin Rianti sebagai host di acara Mantap kali ini. Kita bakal ngobrol santai nih, tapi penuh dengan insight tentang apa itu Himan, kegiatan, tantangan, dan harapan ke depannya. Jadi buat teman-teman manajemen khususnya yang masih baru atau belum kenal apa itu Himan, ini yang pas banget buat kita dengerin. Langsung aja kita sapa dulu narasumber kita, yaitu Ketua Umum Himan FEB Unisba periode 2025-2026. Halo Kang Ramos. Halo semuanya, juga Kartika. Apa kabar nih Kang? Alhamdulillah baik. Gimana nih Kang rasanya diundang di Manajemen Talk and Podcast hari ini? Ya sedikit bangga juga gitu. Alhamdulillah aku bisa masuk podcast juga akhirnya gitu. Senang sih. Oke, gimana sih ujian kemarin, aman Kang? Alhamdulillah aman juga. Gimana Kartika, ujiannya aman? Mantap. Nah, biar makin akrab nih Kang ya, kita mulai dari pengenalan dulu Kang. Nah, pertanyaan pertama itu, bisa jelasin nggak sih secara singkat apa itu Himan dan apa aja sih visi misi yang ada di Himan? Nah, jadi Himan itu kan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Manajemen. Nah, perannya Himan tersendiri teh kayak mewadahi buat motif-motif di bidang akademik ataupun non akademik. Juga Himan tersendiri teh menyalurkan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa aktif atau ada keluhan-keluhan juga dari mahasiswa aktif ini nanti kita salurkan ke prodi kayak gitu. Ataupun juga misalkan nanti ada informasi dari prodi nih. Nah, kita bisa menyalurkan nanti ke Matif kayak gitu, kurang lebih. Nah, untuk visi misinya tersendiri Himan teh sekarang visinya tuh mewujudkan Himpunan Mahasiswa Manajemen Unisba 2025-2026 ini menjadi himpunan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, harmonis juga kreatif. Terus juga menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi. Nah, terus juga ada beberapa misi yang menunjang untuk visi tersebut. Itu tuh ada 5 poin. Yang pertama tuh mewujudkan lingkungan internal Himan FEB Unisba ini menjunjung tinggi rasa keluargaan juga profesionalitas. Lalu yang kedua ini mengoptimalkan sinergitas pihak internal maupun eksternal Himan FEB Unisba untuk terciptanya kolaborasi strategis. Nah, yang ketiga menjadi wadah aspiratif bagi yang tanggap untuk terhadap keterbutuhan mahasiswa atau mahasiswa aktif manajemen Unisba. Yang keempat itu mengoptimalkan media sosial dari Himan tersendiri sebagai sumber informasi yang sangat efektif juga responsif bagi mahasiswa aktif program studi manajemen. Lalu yang terakhir itu misinya mendorong kreativitas dan inovasi mahasiswa-mahasiswa aktif program studi manajemen Unisba ini dalam bidang akademik ataupun non akademik. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, nah kalau ada mahasiswa baru nih yang pengen gabung ke Himan, gimana sih Kang prosesnya? Nah, untuk proses tersendiri kata aku tuh cukup gampang. Yang pertama tuh kalian siapin berkas-berkas. Yang pertama tuh ada sertifikat call, ada transkrip nilai, terus juga ada psikotes dari kita menyediakan psikotes, terus juga menyediakan surat keterangan aktif, sama habis itu nanti sama kita di uji kelayakan ataupun di screening kayak gitu. Mungkin singkat seperti itu. Nanti kalian bisa cek sendiri di IG Hima gitu. Pantau aja. Oke, tunggu ya. Oke, nah Himan itu kan punya banyak proker ya Kang setiap tahunnya. Nah, program apa sih yang rutin diselenggarakan di Himan itu sendiri? Nah, program yang sekarang biasanya dilanjutkan itu dari tiap tahun ke tahun itu ada 2. Yang pertama dari periode kemarin itu ada UGSC sama satu lagi itu sereal kayak gitu. Oke, dari program proker itu sendiri gitu Kang, menurut Akang yang paling berkesan gitu dan punya dampak besar bagi mahasiswa manajemen apa aja sih Kang? Nah, kan tadi aku nyebutinnya bahwa ada sereal sama UGSC. Nah, kalau sereal tersendiri itu sasarannya kita ke siswa SMA. Nah, yang berdampak untuk mahasiswa manajemen itu ke UGSC kayak gitu. Oke. Nah, kan Himan apakah gitu Himan sendiri sering kolaborasi dengan organisasi lain baik di pihak kampus atau di pihak eksternalnya sendiri? Oh ya.
Untuk kolaborasi tersendiri, kalau misalnya dari internal itu kita baru menghubungi pernah kolaborasi sama teknik. Oke. Nah, kalau misalkan ke eksternalnya ada dari Universitas Pasundan sama Universitas Widyatama. Nah, untuk di periode sekarang kita rencana ada beberapa universitas yang kita pengen kolaborasi. Cuman belum, nanti ditunggu aja kayak gitu. Oke, stay Nanti tune, stay guys. tune lagi gitu. Oke. Nah, salah satu tujuan organisasi itu kan biasanya untuk mengembangkan soft skill kan ya. Himan sendiri itu bagaimana sih ngedukung hal tersebut itu buat anggotanya sendiri? Nah, kalau untuk pengembangan soft skill sendiri itu balik lagi ke orang masing-masing. Cuman dari aku tuh apa ya? Biasanya bukan nerapin sih, lebih ke ngasih tiap-tiap pengurus tuh tanggung jawab masing-masing. Kayak misalkan dari orang yang nggak tahu apa-apa tuh sama aku ditaruh di sekretaris misalkan. Nah kan secara tidak langsung tuh dia belajar bahwa gimana sih cara ngerapihin tulisan-tulisan, juga terus misalkan ada redaksi ataupun segala macam kan bisa dikembangin sama dia, ataupun misalkan dia teh bendahara nih, misalkan dia teh gimana sih cara mengelola uang yang baik, arus kas gimana, terus laporan keuangannya gimana. Nah secara tidak langsung dia tuh bisa ngembangin soft skill dia tersendiri gitu. Oke. Nah, di era sekarang ini tuh kan teknologi semakin canggih ya, Kang. Nah, kita juga bisa mengakses semuanya dari medsos sendiri. Nah, seberapa penting sih peran untuk mendukung kegiatan Himan sendiri? Nah, dilihat kan gitu era sekarang teknologi banget gitu ya. Iya. Terus juga dilihat media sosial yang cukup signifikan gitu peningkatannya dari misalkan dari AI dan segala macam, ataupun juga dari media sosial yang notabene sekarang udah masuk ke AI semua kan ya. Nah, di era sekarang tuh buat Himan tersendiri, media sosial tuh sangat menunjang buat segala aktivitas ataupun branding buat Himan tersendiri. Ataupun juga misalkan kita teh pengen ngontak misalkan dari salah satu universitas yang ada di luar kota ataupun yang ada di dalam kota pun juga kita bisa menghubungi pihak kampus tersebut dari media sosial gitu. Jadi ya cukup menunjang banget lah si media sosial sekarang. Oke, nih selanjutnya nih, apa sih kebiasaan Akang gitu untuk menjaga kekompakan, semangat, sama budaya positif antar anggota sendiri, dan apa yang biasanya dilakukan oleh Himan? Nah, ini cukup menarik ya buat Himan sekarang gitu ya. Biasanya kalau aku sendiri gitu, untuk menjaga kekompakan ataupun semangat untuk membawa budaya positif juga, aku biasanya bawa anak-anak tuh nongkrong di Saparwa gitu. Jadi di situ teh bukan sekedar nongkrong, tapi kita juga ada cerita-cerita. Betul. Terus misalkan dari salah satu pengurus yang misalnya mau nanya Kang segala macam, nah cerita di situ kayak gitu. Jadi cocok lah gitu. Oke guys, kalau yang mau ngobrol bisa Parua ya. Nah, Saparwa. Terus apakah ada inovasi gitu atau pembaruan program yang sedang dikembangkan di periode saat ini? Nah, untuk inovasi-inovasi tersendiri itu ada beberapa yang kita kembangkan gitu. Terkait konsep-konsep sekarang tuh. Jadi kita nggak pernah nge-rebranding namanya, cuman kita ngerubah konsepnya untuk, tapi jadi tetap si program atau aktivitas itu teh sama dari tiap tahun ke tahun, cuman konsepnya kita ngikutin anak-anak zaman sekarang kayak gimana, mereka tuh pengennya kayak gimana. Nah, kayak gitu Oke inovasinya. guys, makin seru nih guys. Oke, selanjutnya sebelum lanjut ke pembahasan kepemimpinan dan pengalaman pribadi, makan dulu nggak sih? Boleh. Oke, boleh kan di Kartika juga makan apa ya? Gimana nih Kang? Pertanyaan selanjutnya. masuk kepemimpinan nggak sih Kang? Boleh. Oke, gimana sih rasanya nih jadi bagian dari kepengurusan Himan sendiri? Pasti Ya. seru gak sih? Alhamdulillah sih seru sampai sekarang gitu. Terutama kan ya bisa dibilang kan belum cukup lama ya ngakotnya. Baru berapa bulan? 3 atau 4 bulan ke 5 bulan sekarang. Yang aku rasain di 5 bulan itu benar-benar cukup rame pisan gitu. Terutama anak-anaknya juga nggak pernah rewel, nggak pernah Asik. aneh-aneh lah anak-anaknya. Jadi alhamdulillah rame guys. Ya karena dibawa ke Saparua. Nah, Terus selanjutnya pelajaran paling besar apa sih ya Kang yang akan dapat gitu selama menjabat di Himan sendiri? pelajaran terbesar ya. Kalau dari aku sendiri sih lebih dapatnya aku lebih bisa memahami gimana anak-anak berproses dari nol.
sampai yang alhamdulillah gitu dikatakan udah cukup lumayan gitu. Terus juga ada beberapa orang yang sifat-sifatnya berbeda. Ada juga orang-orang yang kadang apa ya, udah aneh lah orang-orang yang hilang-hilangan gitu. Ya alhamdulillah gitu sampai sekarang dapat banget gitu pelajaran-pelajaran yang nggak aku dapat di kuliah gitu. Jadi aku dapatnya di Himan kayak gitu. Tuh, guys. Nah, terus kan di Himan sendiri itu biasanya bisa ngebentuk jiwa leadership kan ya, Kang? Nah, dari sisi Akang sendiri nih, bagaimana organisasi ini untuk membentuk rasa tanggung jawab dan kepemimpinan itu sendiri? Nah, pertanyaan ini kan berarti sama kayak pertanyaan yang tadi ya. Gimana rasanya menemukan soft skill. Nah, melanjut jawaban yang tadi sebelumnya, jawaban aku tetap sama. Gimana sih si anak-anak ini punya rasa tanggung jawab ataupun juga punya rasa jiwa kepemimpinan. Tiap-tiap orang kan sama aku tadi kasih tanggung jawab masing-masing nih Kak. Misalkan dari PIC apa ya kayak sereal secara tidak langsung kan si orang tersebut itu menjadi pemimpin di aktivitas dia tersendiri ataupun program kerja dia sendiri. Nah, secara tidak langsung jiwa-jiwa kepemimpinan dia tuh tumbuh dari sini. Terus juga rasa kepemilikan ataupun rasa tanggung jawab itu tumbuh di setiap dia megang aktivitas. Jadi makanya aku bandingin ke anak-anak gimana kalian konsepin aktivitas atau program kerja tuh sesuka kalian. Oke. Gitu. Nah, kan Akang udah menjabat 4 bulan ya, Kang ya. Nah, pasti ada momen paling berkesan gitu. Nah, yang sampai sekarang itu Akang belum move on gitu sama si momen paling berkesan ini tuh apa kira-kira? Yang kalau berkesan sih sebenarnya banyak. Cuman yang benar-benar bikin aku berkesan teh di aktivitas human question atau aktivitas paling menunjang. Soalnya di situ aku benar-benar gak ngerasa megang HP. Terus benar-benar satu sama lain teh ngobrol, nggak asik sendiri gitu. Jadi aku teh bisa mengenal satu sama lain di aktivitas human question. Asik. Oke. Terus kalau boleh kasih nih pesan ke pengurus berikutnya gitu. Apa yang ingin Akang sampaikan kayak curhat juga boleh tuh? Kalau buat pesan untuk periode setelah aku berarti ya, Iya. aku sih berpesan jangan terutama yang menjabat sebagai ketua gitu ya, jangan selalu membawakan hal-hal yang monoton karena itu bakal berpengaruh ke anak-anak itu yang pertama. Terus banyakin nongkrong, itu harus pisan gitu kan. Itu spill dong tempat nongkrongnya di mana aja? Saparua pasti Saparua. Selain Saparua nih. Kalau nggak Saparua Karaja lah. Aduh. Jangan lupa Serambi juga ya. Nah Serambi boleh. Serambi boleh dong. Gitu. Entrance kita. Nah terus juga apa ya, banyakin nanya ke periode sebelum-sebelumnya biar nggak terlalu bingung juga untuk apa sih yang harus dilakuin untuk kedepannya gimana. Gitu aja sih kalau dari aku. Oke, terus nah gimana sih caranya Himan gitu tetap relevan dan bermanfaat untuk mahasiswa manajemen di Unisba? Kalau untuk pertanyaan itu sih kita harus lebih ke apa ya, lebih harus mengerti apa yang dipengenin sama Mantif. Jadi kan kurang lebih kan kita kan himpun gitu ya, menghimpun mahasiswa dari manajemen. Nah, untuk dikatakan relevan itu kita harus benar-benar memahami keterbutuhan, keperluan apa yang dibutuhkan sama Mantif. Jadi bisa dikatakan relevan seperti gitu. Betul. Nah, sekarang nih untuk mahasiswa manajemen yang belum aktif mengikuti organisasi atau belum mengenal Himan gitu, Kang. Apa pesan Akang buat mereka yang pengen masuk atau enggak ya pengen sekedar tahu gitu Himan itu apa? Ya pokoknya mah kalau dari aku sih Himan teh asik lah. Nggak selalu monoton gimana yang pandangan-pandangan orang lain kan kadang juga ada yang bilang ngapain sih ikut organisasi nggak dapat apa-apa, cuman kan orang tersebut mungkin ya belum masuk ke ranah tersebut kayak gitu. Jadi cobain dulu aja, jangan pernah kayak menjudge bahwa organisasi ini jelek dan segala macam, kita kan nggak tahu. Jadi cobain dulu aja. Menurut pengalaman pribadi aku sendiri sih Himan asik sih sekarang. Asik banget guys. Ayo guys masuk guys. Nah terus Kang, sebelum kita tutup nih di acara podcast hari ini, ada satu pertanyaan tambahan yang cukup penting.
Nah kan di belakang ini tuh ada kasus bullying ya Kang, di salah satu kampus yang melibatkan beberapa anggota himpunan. Nah menurut Akang sendiri itu bagaimana pandangan Akang gitu kan soal kasus tersebut dan apa pelajaran yang bisa diambil, nah supaya Himan itu biar nggak serupa gitu, itu tuh biar nggak terjadi gitu di Himan sendiri. Nah, menanggapi kasus tersebut gitu ya, apalagi kasus bullying yang tiap tahun ke tahun teh benar-benar selalu ada. Menurut pandangan aku sendiri, ya itu teh salah satu yang tidak bisa dibenarkan bullying teh. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu kalau menurut pandangan aku sendiri, jadi si katakanlah si A dan si B. Nah, kenapa bisa terjadi bullying? Misalkan si A tuh pelaku selaku bullyingnya. Nah, dan si B itu yang dibully. Nah, kenapa bisa terjadi kasus bullying itu? Karena menurut pandangan aku tuh ada perbedaan di antara mereka. Betul. Nah, terus juga kadang yang misalkan si orang A-nya ini berpandangan bahwa B ini selalu apa ya jelek. Jadi dia tuh yang kayak nggak punya apa-apa dan segala macam, kan belum tentu juga gitu ya. Misalkan si B tuh bisa aja gitu lebih tinggi misalkan ilmunya ataupun apanya dari si A kayak gitu. Nah, pelajaran yang bisa aku ambil bahwa untuk terutama buat Himan sendiri gitu ya, jangan sampai gitu ada kasus-kasus bullying di Himan sendiri, apalagi di periode sekarang gitu. Soalnya aku bakal tidak menormalisasi gitu adanya bullying. Nah, cara aku untuk mengantisipasi tidak ada yang bullying itu gimana? Kayak tadi banyakin nongkrong, Kuncinya itu guys. Nah, kayak gitu. Terus aku juga nggak pernah ngejudge bahwa ada orang yang berbeda. Misalkan si contoh si C lah misalkan. Dia teh dari misalkan dari orangnya itu orang Banten contoh misalkan ya. Terus aku tuh ngejudge bahwa Banten bawa segala macam misalkan. Nah, aku nggak pernah kayak gitu. Jadi aku selalu menyamaratakan dari mana asalnya, gimana sifatnya, gimana orangnya, ya aku sama aja gitu. Jadi nggak pernah ngebully orang sama sekali kayak gitu. Oke. Wah, luar biasa banget ya obrolan kita hari ini. Nah, terima kasih buat Akang gitu ya, sudah meluangkan waktunya dan berbagai banyak insight tentang Himan sendiri. Semoga cerita, pengalaman, sama informasi tadi bisa membuka gitu wawasan teman-teman mahasiswa manajemen Unisba, terutama ingin berkembang lewat organisasi Himan sendiri. Nah, buat yang masih penasaran atau mau tahu lebih banyak tentang Himan, jangan ragu buat follow dan sosial media dan ikutin kegiatannya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast sampai akhir. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.